Shalom, Mister dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Ora, NIM 2503005, Prodi PKG SD semester 1. Ini saya akan menjelaskan tentang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Yang pertama, turun ke dalam kerajaan maut. Yang dimaksud kerajaan maut adalah alam kematian dunia orang mati, bukan neraka sebagai tempat hukuman kekal. Yesus benar-benar wafat sama seperti manusia pada umumnya. Ia masuk sepenuhnya ke dalam kondisi kematian. Hal ini menegaskan bahwa Yesus sungguh menjadi manusia, mengalami penderitaan dan kematian. Yesus mengalahkan kuasa maut dari dalam. Ia menunjukkan bahwa tidak ada tempat, bahkan kematian sekalipun, yang berada di luar kuasa Allah. Kedua, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Maknanya, Yesus bangkit hidup kembali pada hari ketiga setelah wafatnya. Kebangkitan ini bukan sekadar hidup kembali secara jasmani, tetapi kemenangan atas dosa dan kematian. Menjadi bukti kuasa Allah atas maut, menjadi dasar iman Kristen bahwa kematian bukan akhir, memberikan pengharapan akan hidup kekal bagi orang percaya. 3. Makna keseluruhan. Makna keseluruhan, Yesus mengalami kematian sepenuhnya, turun ke kerajaan maut, lalu menang atas kematian melalui kebangkitannya. Pertemuan 10, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Yang pertama, naik ke sorga. Maknanya, setelah bangkit dari kematian, Yesus naik ke sorga. Ia menandakan bahwa tugas Yesus di dunia telah selesai. Yesus kembali ke kemuliaannya bersama Allah Bapa. Yesus tidak lagi dibatasi oleh dunia dan waktu. Ia membuka jalan bagi manusia untuk bersekutu dengan Allah. Yang kedua, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ungkapan ini bukan berarti posisi fisik secara harfiah, melainkan simbol makna rohani. Maknanya, sebelah kanan melambangkan kehormatan, kuasa dan otoritas tertinggi. Yesus memiliki kedudukan mulia dan kuasa yang sama dengan Allah Bapa. Ia bertindak sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Artinya, bagi orang percaya, Yesus memerintah bersama Bapa. Ia mendoakan dan membela manusia di hadapan Allah. Manusia berada di bawah pemeliharaan dan kuasanya. Makna keseluruhan. Kalimat ini menegaskan bahwa Yesus telah dimuliakan oleh Allah. Ia berkuasa atas surga dan bumi, dan ia terus bekerja bagi keselamatan manusia. Pertemuan 11, siapa hakim yang sesungguhnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, hakim yang sesungguhnya adalah Yahweh. Penjelasan, Allah digambarkan sebagai hakim yang adil dan berdaulat atas seluruh bumi. Walaupun ada manusia yang disebut hakim, misalnya dalam kitab Hakim-Hakim, mereka bukan hakim tertinggi, melainkan alat Allah. Allah menetapkan hukum Taurat sebagai dasar hidup umatnya. Ia menghakimi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain berdasarkan ketaatan atau ketidaktaatan pada hukumnya. Penghakiman Allah sering bersifat langsung dan historis. Misalnya hukum atas dosa, bencana, pembuangan. Kesimpulan, Allah sendiri adalah hakim tertinggi, sementara hakim manusia hanyalah wakil yang menjalankan kehendaknya. B. Perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Allah tetap hakim yang tertinggi, tetapi kuasa menghakimi dinyatakan melalui Yesus Kristus. Allah Bapa memberikan otoritas penghakiman kepada Yesus. Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga hakim atas seluruh manusia. Yesus akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Penghakiman Yesus bersifat akhir dan kekal, bukan hanya peristiwa sejarah sementara. Perjanjian baru, kesimpulan, Allah adalah hakim sejati dan Yesus Kristus adalah hakim yang ditetapkan untuk melaksanakan penghakiman terakhir. 3 ukuran penghakiman dan perjanjian lama dan perjanjian baru. A. Ukuran penghakiman dalam perjanjian lama. Ukuran penghakiman dan perjanjian lama adalah hukum Taurat perjanjian Allah. Allah memberikan Taurat sebagai standar hidup, moral, sosial, dan ibadah. Yang pertama, ketaatan atau pelanggaran terhadap Taurat. Kedua, kesetiaan pada perjanjian dengan Allah. Ketiga, perbuatan nyata, terutama keadilan sosial dan kesetiaan rohani. Bersifat kolektif, bangsa Israel sebagai umat perjanjian, bersifat langsung dan nyata, berkat atau kutuk di dunia ini, menekankan keadilan dan kekudusan Allah. B.
Ukuran penghakiman dalam Perjanjian Baru. Ukuran penghakiman dalam Perjanjian Baru adalah iman Yesus Kristus yang dinyatakan melalui perbuatan hidup. Keselamatan diberikan oleh kasih karunia melalui iman, namun iman yang sejati harus tampak dalam perbuatan. Yang pertama, iman kepada Kristus. Kedua, respon manusia terhadap kasih karunia Allah. Ketiga, perbuatan sebagai buah iman. Keempat, sikap hati dan motivasi batin, bukan hanya tindakan lahiriah. Bersifat pribadi dan universal, bersifat kekal, hidup kekal atau kebinasaan, menekankan kasih karunia, kebenaran, dan tanggung jawab pribadi. Yang empat, perbandingan singkat. Aspek Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hakim sejati, Allah Yahweh, Allah melalui Yesus Kristus dalam penghakiman. Hukum Taurat, iman kepada Kristus. Fokus utama ketaatan hukum, iman yang menghasilkan perbuatan sifat penghakiman, historis dan kolektif, kekal dan pribadi, penekanan keadilan dan kekudusan, kasih karunia dan kebenaran. Kelima, kesimpulan umum. Perbedaannya terletak pada cara dan ukuran penghakiman. Perjanjian Lama menekankan hukum dan Perjanjian Baru menekankan Kristus dan iman yang hidup. Penghakiman Allah bukan sekadar penghukuman tetapi memuliakan, menegak keadilan dan menyatakan kebenarannya. Pertemuan 12, aku percaya kepada Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus bukan tenaga, kuasa atau pengaruh, melainkan pribadi yang sejati. Dua ciri-ciri Roh Kudus sebagai pribadi. Ia memiliki kehendak, ia dapat berbicara, mengajar dan memimpin. Ia dapat bersedih jika manusia berdosa. Roh Kudus adalah Allah sendiri, setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak, Yesus Kristus. B. Roh Kudus dalam Tritunggal. Roh Kudus adalah Allah yang Esa dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi, tetapi sehakikat dan sekuasa. Dengan mengaku percaya kepada Roh Kudus, orang Kristen mengakui Allah hadir dan bekerja secara aktif di dalam dan melalui umatnya. C. Karya Roh Kudus dalam sejarah keselamatan. Roh Kudus dalam Perjanjian Lama memampukan nabi menyampaikan firman Allah, memberikan hikmat kepada pemimpin, raja hakim, menyatakan kuasa Allah dalam tugas tertentu, namun karyanya bersifat sementara dan khusus. Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dicurahkan secara penuh dan tetap sejak Pentakosta, diam dalam setiap orang percaya, membentuk dan memelihara gereja. D. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus sebagai penolong. Yang kedua, menolong orang percaya memahami firman Allah, menguatkan dalam penderitaan dan pencobaan, menyertai dalam kehidupan sehari-hari. E. Roh Kudus sebagai pengudus. Roh Kudus bekerja untuk membarui hati manusia, mengubah karakter setiap menjadi serupa dengan Kristus, membimbing hidup dalam kekudusan. Proses ini disebut pengudusan. F. Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Roh Kudus memberi karunia rohani kepada setiap orang percaya. Karunia diberikan untuk melayani dan membangun gereja, bukan untuk kepentingan pribadi. Roh Kudus sebagai penghibur dan penjamin keselamatan. Memberi damai sejahtera menjadi jaminan bahwa orang percaya dalam milik Allah, memberi kepastian akan hidup kekal. Makna pernyataan aku percaya kepada Roh Kudus. Dengan mengucapkan kalimat ini, orang Kristen menyatakan bahwa ia percaya Roh Kudus adalah Allah yang hidup. Ia percaya Roh Kudus hadir dan bekerja sampai sekarang. Ia mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ia bersedia diubah dan dipakai oleh Roh Kudus. Kesimpulan, aku percaya kepada Roh Kudus bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi pengakuan iman akan hadirnya Allah dalam hidup manusia. Roh Kudus adalah Allah yang menyertai, membimbing, menguatkan, dan memperbaharui hidup orang percaya dari dalam. Pertemuan 13, Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Roh Kudus sebagai pribadi ilahi dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus ditegaskan sebagai pribadi Allah yang sejati, bukan sekedar kuasa atau simbol.
Ciri-cirinya, Roh Kudus berbicara dengan dan mengajar, Ia memimpin dan mengutus, Ia dapat didukakan, Ia memiliki kehendak. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang hidup, setara dengan Allah, Bapa, dan Yesus Kristus. 2. Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. A. Kelahiran Yesus. Yesus dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Ini menegaskan bahwa karya keselamatan berasal dari Allah sendiri. B. Baptisan Yesus. Roh Kudus turun ke atas Yesus, menandai awal pelayanan Yesus di dunia. C. Pelayan dan mujizat Yesus. Yesus melayani dalam kuasa Roh Kudus, dan pengusiran setan terjadi oleh kuasa Roh Kudus. 3. Roh Kudus sebagai penolong. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong bagi murid-muridnya. Peran Roh Kudus sebagai penolong: mengajarkan kebenaran, mengingatkan ajaran Yesus, membimbing kepada seluruh kebenaran, menguatkan iman orang percaya. Roh Kudus dan peristiwa. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Sejak saat itu, Roh Kudus diam secara tetap dalam umat Allah. 5. Makna Pentakosta: lahirnya gereja, kuasa untuk bersaksi, pemenuhan janji Allah. 6. Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Yang pertama, membentuk dan memimpin gereja. Kedua, memberi karunia rohani, menjaga kesatuan jemaat, mengutus pelayan Tuhan. Gereja hidup dan bertumbuh oleh pimpinan Roh Kudus, bukan oleh kekuatan manusia. 7. Roh Kudus dalam keselamatan pribadi. Roh Kudus memperbaharui hati manusia. Tanpa Roh Kudus tidak ada pertobatan sejati. 8. Pengudusan. Roh Kudus menolong orang percaya hidup kudus. Kedua, mengubah karakter menjadi serupa dengan Kristus. 9. Jaminan keselamatan. Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan hidup kekal. 10. Roh Kudus dan buah roh. Roh Kudus menghasilkan buah roh dalam hidup orang percaya, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan penguasaan diri. Buah roh adalah tanda nyata kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Kesimpulan dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus adalah Allah yang hidup, hadir secara pribadi dan tetap bekerja dalam Yesus, gereja dan orang percaya, menjadi sumber kuasa, kebenaran, dan pembaruan yang hidup. Pertemuan 14, Gereja yang Kudus dan Am dalam terang sejarah dan perpecahan gereja. Makna gereja yang kudus dan am. Ungkapan gereja yang kudus dan am berasal dari pengakuan iman rasuli. A. Gereja. Gereja bukan pertama-tama gedung, melainkan persekutuan orang-orang percaya. Gereja dibentuk oleh Allah melalui Yesus Kristus dan dipelihara oleh Roh Kudus. B. Kudus. Roh Kudus dipisahkan dan dikhususkan bagi Allah. Kekudusan gereja bersumber dari Kristus, bukan dari kesempurnaan anggotanya. Artinya gereja disebut kudus meskipun anggotanya berdosa, karena gereja terus dibaharui oleh Roh Kudus. C. Am. Kata am dari Katolikos berarti umum, menyeluruh, universal. Maknanya gereja terbuka bagi semua bangsa, suku, dan budaya, tidak terbatas pada satu tempat atau kelompok tertentu. 2. Gereja dalam terang sejarah awal kekristenan. Gereja perdana abad 1-3. Gereja hidup dalam kesatuan iman kepada Kristus, belum ada demonisasi seperti sekarang. Gereja mengalami penganiayaan, namun tetap satu dalam ajaran pokok. Ciri gereja awal: iman yang sama, sakramen yang sama, pengakuan iman yang sama. 3. Perpecahan gereja dalam sejarah. A. Perpecahan gereja timur dan barat dikenal sebagai skisma besar. Penyebab: perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan kepemimpinan gereja, perbedaan teologi tertentu. Dampak gereja barat:
dan Gereja Timur. B. Reformasi gereja dipimpin oleh tokoh seperti Martin Luther, John Calvin. Penyebab penyalahgunaan kekuasaan gereja, penyelewengan ajaran, praktik yang tidak sesuai Injil. Kesimpulan, gereja yang kudus dan am adalah gereja yang didirikan oleh Kristus, dikuduskan oleh Roh Kudus, terbuka bagi seluruh umat manusia. Perpecahan gereja adalah realitas sejarah manusia, tetapi tidak menghapus kesatuan iman, panggilan gereja, kekudusan, dan keuniversalan gereja. Pertemuan 16, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Yang pertama, persekutuan orang kudus. Persekutuan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kudus bukan berarti tanpa dosa, tapi telah dikuduskan oleh Allah. Persekutuan ini mencakup orang percaya yang masih hidup di dunia, orang percaya yang telah meninggal dunia, semuanya dipersatukan dalam satu tubuh Kristus. Makna teologis, Kristus adalah kepala gereja dan semua orang percaya adalah anggota tubuhnya. Rohani bukan sekadar organisasi atau universal melampaui denomisasi dan zaman. C. Perwujudan nyata. Persekutuan orang kudus diwujudkan dalam ibadah bersama, saling mengasihi dan melayani, berbagi berkat dan penderitaan, hidup dalam kesatuan dan damai. 2. Pengampunan dosa. Hakikat dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Dosa memutus hubungan manusia dengan Allah. B. Sumber pengampunan. Pengampunan dosa hanya berasal dari Allah. Allah mengampuni manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. C. Cara menerima pengampunan. Yang pertama, bertobatan sejati, iman kepada Yesus Kristus, pengakuan dosa di hadapan Allah. Pengampunan bersifat total, menghapus dosa, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dampak pengampunan, hati dibebaskan dari rasa bersalah, hidup diperbarui, orang percaya dipanggil untuk mengampuni sesama. Ketiga, kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah hidup yang dianugerahkan Allah, persekutuan yang kekal dengan Allah, bukan hanya hidup tanpa akhir, tetapi hidup dalam kemuliaan Allah. B. Kehidupan kekal dimulai dari sekarang. Kehidupan kekal sudah dimulai sejak seseorang percaya kepada Kristus, akan disempurnakan pada kebangkitan dan akhir zaman. Ciri kehidupan kekal: bebas dari dosa, penderitaan dan kematian, hidup dalam damai dan sukacita bersama Allah, persekutuan yang sempurna dengan Allah dan sesama orang percaya. 4. Keterkaitan ketiganya. Ketiga pengakuan iman ini saling berkaitan. Persekutuan orang kudus, hidup bersama sebagai umat Allah, pengampunan dosa, dasar masuk dalam persekutuan tersebut, kehidupan yang kekal, tujuan akhir iman Kristen. 5. Kesimpulan, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam persekutuan kasih, mengalami dan membagikan pengampunan dosa, seperti hidup dalam pengharapan dan kehidupan yang kekal. Iman Kristen bukan hanya tentang hidup sekarang, tetapi tentang hidup yang dipulihkan, dipersatukan, dan disempurnakan dalam kekekalan bersama Allah. Sekian dan terima kasih. Shalom.